Oke, izinkan saya mengucapkan selamat pagi untuk semuanya. Salam sejahtera dan kita semuanya diberi kesehatan. Di sini saya ingin membawakan proyek saya yaitu kewirausahaan 1 dengan berjudul nasi uduk juara sambal pedas. Oke, kita akan ke slide yang berikutnya. Slide yang berikutnya ini adalah tentang tim. Jadi terdiri ada 3 tim termasuk saya sendiri. Yang pertama itu saya sebagai tim leader dengan nama Yunita Helen. Yang kedua itu adalah support dan pelaksanaan untuk Bapak Verko. Dan yang ketiga itu adalah investor untuk Ibu Susi. Dan dosen saya yang bernama Bapak Eko Putra Budiman. Baik, problemsnya di sini adalah saya yang bergemar dengan kuliner dan mencoba mencicipi banyak produk makanan, dan saya berinisiatif untuk membuat produk saya sendiri karena terlalu banyak yang penjual makanan yang belum tentu bisa terjamin untuk kualitasnya, yang dari kebersihan atau dari segi kesehatannya, jangka panjangnya. Makanya saya ada inisiatif untuk membuat produk saya sendiri, dengan saya tuh bisa membuat makanan saya ini lebih sehat dan lebih terjamin untuk produk saya gitu kan, untuk di kalangan masyarakat. Dan yang kedua itu mengapa saya membuat produk saya sendiri itu karena saya berinisiatif untuk membuat penghasilan yang di luar dari saya sebagai karyawan. Baik, yang slide berikutnya adalah yang solusi. Solusinya saya agar produk saya ini lebih banyak dikenal sama masyarakat lebih luas, akhirnya saya putuskan untuk membuat produk saya ini di Instagram dengan menginfokan ke sesama-sama teman dan lebih menarik perhatian banyak kalangan untuk bisa dan berminat untuk membeli produk saya ini. Gitu. Oke, untuk slide yang berikutnya itu target customer. Target customernya di sini karena saya masih jual produk saya ini masih baru dan saya menjualnya juga masih dekat-dekat, dan akhirnya saya menjualnya di pasar dengan jangkauan yang utama adalah customer yang saya ambil itu adalah pelanggan-pelanggan pasar yang sering berlalu lalang di daerah pasar, karena kan pasti mereka udah beli belanjaan, pasti mereka kan akan capek dan butuh sarapan. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat produk saya ini di bagian pasar, dan nanti selanjutnya akan saya melakukan obrolan kepada teman-teman saya dengan saya memposting di WA story ataupun di IG story, dan ada ketertarikan dari teman-teman saya untuk memesan produk saya ini. Terus yang ketiga itu adalah di bagian sosial media. Sosial medianya ini untuk pemesanan yang online yang jaraknya jauh dari tempat saya berjualan, bisa dipesan di lewat sosial media. Baik, untuk marketing sizing ini tidak jauh beda dengan yang target customer saya. Itu memang ada tahapannya, itu tetap tahapan 3, tetap dari masyarakat sekitar atau pengunjung pasar, teman kerja, sama sosial media yaitu Instagram. Oke, untuk slide yang selanjutnya ini adalah di bagian competitor and positioning. Untuk di bagian ini saya dari awal udah saya bilang kan saya suka kuliner dan suka makan. Akhirnya saya mencicipi beberapa produk-produk di sini dan saya merasakan mungkin ada yang kurang dari makanan-makanan ini, makanya saya beranikan diri untuk membuat produk saya sendiri dan membandingkannya, karena untuk produk saya sendiri ini sangat bisa dijamin untuk bertahan sampai malam dan dengan rasanya yang tidak berubah sama sekali, dan rasanya masih bagus, masih enak, dan sambelnya juga masih terjamin untuk dibawa ataupun dimakan sampai malam gitu. Karena di sini juaranya bener-bener sambelnya yang super pedas. Bagi orang yang suka pedas ini mereka merasa bener-bener rasanya itu yang
beda dari yang lain gitu. Untuk slide yang selanjutnya ini adalah bisnis modal. Bisnis modal saya itu dibantu oleh dengan Ibu Susi, yang saya ingin membuat produk saya sendiri dengan keterbatasan biaya. Akhirnya saya membawa Ibu Susi untuk ikut dalam melakukan pembuatan produk saya ini dengan lebih kebanyakan modalnya yang didanai oleh Ibu Susi. Dan untuk pendapatannya ini kita bagi rata sih sebenarnya, tapi memang lebih kebanyakan ke Ibu Susi karena yang Ibu Susi yang lebih banyak untuk mengeluarkan modal, dengan pendapatannya akan lebih banyak ke Ibu Susi. Oke, untuk yang slide yang selanjutnya ini adalah milestones. Di sini ide awalnya itu tercetus dari saya mencoba dan mencicipi berbagai macam nasi uduk yang ada di tempat-tempat yang lebih terkenal. Terus akhirnya saya membuat ide, kenapa saya nggak buat produk saya sendiri dengan cita rasa saya yang bisa sehat untuk kalangan masyarakat dan orang-orang sekitar. Jadi yang ketiga itu adalah uji coba resep. Akhirnya saya mengeluarkan ide, mencetuskan ide, dan kita membeli bahan-bahan bakunya dan membuatnya, dan mencoba untuk merasakannya cocok atau tidak, bisa apa tidak dipasarkan, dan bisa mendapatkan pendapatan atau hasil dari yang usaha saya ini. Dan setelah itu kita bisa memasarkan atau melakukan penjualan langsung di pasar gitu. Baik, untuk funding needs and allocation-nya ini ada 3 tahapan, yaitu marketing, bahan pendukung, sama bahan baku. Untuk total biayanya ada di sini. Untuk yang di total funds-nya ini ada 3 juta. Alokasinya itu ke 3 tempat, itu adalah marketingnya 225, bahan pendukungnya itu 1.275, untuk bahan bakunya itu 1.500. Untuk slide yang selanjutnya adalah marketing and customer acquisition. Itu pembeli random, maksudnya itu adalah kan orang sering berlalu lalang di bagian pasar kan, berarti kita tidak menemukan pelanggan tetap. Tapi setelah mereka merasakan atau membeli dan mencicipi dengan produk saya ini, pasti mereka akan kembali lagi gitu. Terus yang kedua, teman kerja. Dari teman kerja saya infokan bagian-bagian dari mulut ke mulut, atau diinfokan dari teman ke teman. Jadi terjadilah untuk jadi pelanggan tetap gitu. Pasti setiap saat pasti mereka, maksudnya setiap hari untuk sarapan pasti mereka akan pesan ke saya gitu. Untuk yang di bagian sosial media itu masih bertahap, karena memang dari sosial media ini memang agak susah, karena harus ada sebenarnya untuk feedbacknya kembali untuk menjadi pelanggan yang lebih tetap, untuk membuat mereka lebih percaya dengan produk saya itu, kalau produk saya ini lebih aman, lebih terjamin untuk kualitas, dan jangkanya lebih panjang. Untuk bagian-bagian sambelnya adalah makanan yang lainnya lebih aman. Untuk yang slide terakhir ini adalah kontak detail. Di sini ada untuk alamat penjualan saya di mana, ada yang nomor teleponnya, bisa pemesanan online, ada untuk emailnya juga, ada juga di sini. Jadi di sini tuh saya bisa dapat pemesanan secara online dengan cara nelpon. Kalau ada yang saya di sini terima untuk nasi tumpeng, untuk nasi tumpeng mini juga bisa. Tinggal requestan apa yang customer minta, coba saya akan penuhi, akan coba saya rombakkan ke bagian tim saya bagaimana untuk membuat supaya pelanggan itu tetap kembali ke saya dan tetap memesan kepada saya. Oke, untuk saat ini sekian dan terima kasih, dan saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau menyinggung siapapun. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kita. Salam sejahtera dan beri kesehatan dari pandemi-pandemi ini. Terima kasih.